Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biarin menjerit kau nak. Kau bilang di sini ku sesa. Kau di sini ku sesa kau bilang. Sampai mama tak bisa bernafas loh nak. Sampai mama tak bisa bernafas loh sayang. Sampai mama tak bisa bernafas. Aduh, kasih sayangmu sudah putus lagi nak. Sudah kasih sayangmu itu putus. Sangat tulus kau loh nak. Sangat tulus kau sayang. Sangat tulus kau sayang. Sangat tulus kau sayang. Sangat tulus kau nak peduli kau dengan penderitaan kita. Penderitaan kita sungguh banyak anakku. Kau kuat. Kau bilang mama harus kuat juga. Tak pernah kau mengeluh anakku. Tak pernah kau mengeluh. Sependeritaan apapun tak pernah kau mengeluh sayang. Malah kau bilang mama harus sehat. Kemana kau nak aman. Aman mama sayang. Mama kau cak aku terakhir kemarin. Kau cak aku terakhir mama. Bentar lagi kami udah nyampe di Magelang loh di Jakarta mah. Udah nyampe kami di kediaman bapak loh mah. Tapi kaki aku terbuka. Aduh Tuhan. Oh Tuhanku. Oh Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Mana bapak yang disayangi datang ya. Mana bapak dan ibu yang disayangi itu. Mana bapak dan ibu itu. Tolong bapak. Beri kami kepastian dan kejelasan anakku ini. Apa insiden yang dihadapi anakku ini? Apa insiden yang dihadapi anakku ini? Korban apa ini anakku itu sebenarnya? Korban apa ini anakku sangat tulus ini anakku ini. Bahkan semua cerita yang di belakang bapak, cerita orang yang di rumah bapak itu baiknya anakku ini. Bukan aku ngada-ngada. Diblokir orang itu nomorku semua. Diblokir orang itu semua nomorku. Aduh Tuhan. Supaya satu persatu diblokir nomorku. Aduh mama. Mama. Di mana ketulusanmu itu sayang? Di mana pengorbanan? Harus mengorbankan diri kau nak seperti Tuhan Yesus. Mengorbankan diri kau mengawal doa anakku. Aduh. 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 Mengorbankan diri kau selalu loh nak. Dalam keluarga kau bilang sabar loh ma. Dalam siapapun kau bilang harus sabar ma. Harus banyak mengalah mama kau bilang. Harus banyak mengalah loh mama. Kita ni orang susah kau bilang. Kita ni orang susah mengalah ya ma. Ya anakku. Yang penting sehat kau bilang. Ya anakku. Selalu siap ma. Aman ma. Siap ma. Ma aman ma. Inilah amannya itu nak. Inilah bukti yang keamanan itu sayang. Inilah bukti perlindungan yang aman itu nak. Wah anakku. Inilah bukti perlindungan itu. Ngarobi yang kiki. Mana kiku lagi. Mana reku. Mana reku itu yang masih nanakannya kau setiap hari. Nanyakan kau setiap hari sama. Nanyakan kau setiap hari sama. Nanyakan kau setiap hari. Ku bilang sabarnya kau deh. Sabar ya nomor aku sabar. Aku sabar nunggu abang itu kau bilang. Sabar aku nunggu abang itu. Kami orang susah loh nak kau bilang. Kau bilang sama kau gak apa-apa bu. Karena tulus abang ini paling penyayang kau bilang. Penyayang abang ini tak pernah ada tingkahnya. Tak pernah kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Ada perbuatan apapun. Kenapa kau ini? Kenapa kau cara insiden yang jahat? Kenapa kau insiden yang jahat loh nakku? Orang susahnya kita nakku orang susah. Tapi kenapa kau sasaran sayang? Kenapa kau sasaran? Kenapa kau sasaran? Ibu yang sayang, bapak yang sayang, Pak Sambo katanya sayang sekali dengan anaknya. Dia pun sangat tulus. Tapi mana bapak itu sekarang dengan ibu itu? Mana bapak itu? Mana wajah bapak itu? Tolong kami bang. Tolong aku mau bicara. Aku diblokir sama nomorku. Diblokir sama nomor kami. Semua penghuni rumah bapak cuma blokir nama tuh. Mama Cina ya. Orang susah ternyata kayak gini ya. Orang yang menderita ternyata kayak gini ya sayang. Aduh Tuhan. Berdirilah kamu. Di tengah-tengah kamu. Inilah anakku yang sangat tulus. Yang sangat menderita dari kecil sampai besar. Menderita juga pergi akhirnya. Akhir ayahnya harus menderita juga. Menjadi dia ma, dia ngomong ma di sini ku seta. Datang dia dengan aku. Di sini ku seta mama. Udah dihabisin aku. Udah dihabisin aku. Dan tahu siapa? Tolong apa? Dijelasin dipastikan. Siapa yang habisin anak
ini. Si anak menghabisin anakku ini. Tolong dijelasin, dipastikan tak bisa aku tenang. Aku akan lari ke Jakarta malam ini juga. Kalau tidak dijelasin, aku tidak tahu lagi. Cuma ini aku yang tertutupi. Memang lupa anakku, tapi ini yang tak perhatian. Yang sangat sulit menderita. Oh Tuhan, mampukan aku Tuhan. Mampukan si orang diri. Memang ada bapaknya, tapi bapaknya makin bapaknya keberadaan kami. Kondisi kami yang memang susah. Berjuang aku dengan anakku ini. Berjuang aku dengan anakku. Aku dipanggil ke Jakarta jadi pengawalan Pak Sambu. Doakan aku mama. Aku bolehkan anak kita propos brimob. Ku lepaskan anak ini. Ku izinkan anakku ini. Baru 2 tahun kau nak. Harus mengakhiri hidup engkau di depan rumah bapak itu juga. Di rumah bapak itu juga. Bapak yang kau sayang itu. Ibu yang kau sayang itu. Aduh Tuhan, apakah ini perlindungan buahmu nak? Apakah harus kau yang jadi pelindung? Kau udah perlu dilindungin sampai tergeletak begitu parah nak. Belum kubuka kau, sekarang akan kuminta dibuka semua. Dibuka biar jelaskan pasti. Saya mau lihat wajah anak dan badannya. Saya mau lihat. Oh Tuhan. Udah diamlah dulu Pak, diamkan mama, diamkan dulu mama sayang. Diamkan dulu mama, biar tenang. Ambil minum dulu deh. Ini baru dibilang anakku ini mah aman kamu sama bapak loh mah. Aku pengawal sama bapak sama ibu sama keluarga. Tapi tiba kau di rumah bapak kesayangan itu. Bapak yang baik itu, bapak yang penuh kasih sayang itu, sama ibu itu. Begini kau mengakhiri hidupmu. Begini kau mengakhiri hidupmu sayang. Begini berakhirnya hidupmu sayangku. Oh ini mamamu ini yang melahirkanmu, yang tidak pernah mengenal susah dan payah. Maaf, menjadi yang antar dari Jakarta yang mana? Mohon maaf Pak, diam dulu Mas. Dia dengar dulu, Nato, dengar dulu. Dengar dulu. Perkenalkan ya Pak ya, nama saya Samuel Huta Barat, bapak kandungnya Nopriansa Joshua. Kami baru nyampe, inilah istri saya mamanya. Jadi kami di kampung, kami hanya dengar meninggal. Tapi sebab apa musababnya kami nggak tahu. Tolong Bapak jelaskan sama kami di depan masyarakat ini semua apa sebab musababnya. Dan sesudah itu tolong ini peti jenazah dibuka. geser kakak. Selamat malam Pak, mohon maaf, saya Komisaris Besar Dodi Sinaga, Kabid Propam Polda Jambi. Karena jenazah ini adalah anggota di Propam, kami mengantar Komisaris Besar Rio Simatupang yang mengawal jenazah. Kita tentunya akan ada prosedurnya untuk penyerahan dulu. Setelah itu nanti Bapak akan dijelaskan oleh pengawalan dari Mabes dari Kompas Simatupang. Gitu Pak. Oh begini Pak, sebelum kami tengok anak kami belum bisa menerima. Bapak bilang tadi mau maaf menyerahkan. Iya. Apa yang entah apa di dalamnya saya nggak tahu. Nggak tahu entah apa di dalamnya. Istilahnya mohon maaf, saya beli kucing dalam karung sekarang. Saya teken nanti mau saya teken, nggak tahu saya ada di sini. Mohon maaf Pak. Iya, silakan. Jadi pertama saya Kombes Pol Leonardo Davis Simatupang. Kami diperintahkan untuk mengantar jenazah adik kita ini, karena ini merupakan keluarga kita juga. Terus kami merasa turut juga berduka atas kepergian kami. Tadi sudah menempuh perjalanan kemari untuk mengantar sebagaimana diperintahkan kepada pimpinan supaya hari ini
diantarkan ke rumah dan untuk nanti diantarkan ke tempat isolasi terakhir. Adapun seperti yang Bapak sampaikan tadi, ingin membuka ini bisa nanti dilihat ya, bisa. Dan perlu kami jelaskan kronologis untuk kejadian ini sudah langsung diberitahukan sama adik kita si Reza. Itu untuk sementara dari kronologis yang disampaikan itu. Nanti untuk perkembangan selanjutnya masih dalam tahap proses pemeriksaan, karena yang terduga melakukan penembakan itu sudah dalam pengamanan dan proses pemeriksaan. Untuk jenazah sudah langsung diketahui juga sama adik kita Reza bahwa jenazah sudah dilakukan otopsi, dan otopsi itu sudah berlangsung selama beberapa jam dan semua sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada mungkin di kedokteran sana, di kedokteran. Jadi bagaimanapun nanti hasilnya, kalau keluarga merasa masih kurang yakin ataupun masih ada rasa kok bagaimana ini, bisa datang ke Jakarta. Nanti sini tadi Propam juga sudah menyampaikan sama kita Reza. Yang penting bagaimana adik kita ini diberangkatkan dengan baik ke tempat peristahannya terakhir. Ya, bagaimana itu yang harus kita konsen dulu. Memang semuanya berduka. Bapak berduka, ibu juga berduka, kami juga berduka. Ya, kami juga merasa berduka. Walaupun saya tidak pernah ketemu sama adik kita ini, tapi merasa saya ada marga di belakang di Matupang. Dan saya ketemu dengan adik ini tidak sengaja. Bawa apa mama? Bawa Simajuta. Kebetulan saya tubuh di Simajuta. Jadi saya merasa juga bersedih. Ya, jadi seperti itulah. Ya, kalau memang dari keluarga masih ada merasa ada kejanggalan, udah difasilitasi nanti dari tim Propam. Namun untuk proses semua sudah dilakukan dan sudah diamankan untuk yang terduga untuk yang melakukan tembakan. Jadi serahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Dan satu, bahwa ini sudah dilakukan otopsi. Hasilnya juga sudah ada, adik kita juga menyelesaikan. Itu dari kami Bapak, ya dari kami untuk menyerahkan jenazah adik kita si Joshua. Semoga dari keluarga bisa memahami tugas kami dan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kami sudah tahu, sudah ada dari adik kita juga Reza. Jadi fasilitas itu juga kami sampaikan kepada adik kita Reza. Jadi begitu Bapak, silakan kalau memang mau dilihat tidak apa-apa, tapi silakan dengan baik, karena bagaimanapun dia akan seleksi. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi. Kami pengen dari Bapak yang dari Jakarta, jangan dari si Reza lagi kami dengar kronologisnya. Mohon maaf. Biar semua keluarga saya, semua di sini mendengarnya. Adik saya yang dari kamu mendengar. Mohon maaf Pak. Jadi kalau dari si Reza nanti ada kurangnya, ada lebihnya. Baik, kalau memang Bapak itu inginkan, saya akan menyampaikan. Tapi memang kami merasa agak sedikit bagaimana gitu untuk menyampaikan ini dengan semua orang. Ya, untuk kronologis fakta di TKP, fakta yang di TKP yang disampaikan kepada Reza dan kepada saya. Gitu. Kepada Reza dan kepada saya waktu itu juga berdua. Dan Reza juga sebelum ke rumah sakit disampaikan seperti itu faktanya, bahwa ini saya sampaikan Pak ya, kepada ya, bahwa di TKP itu ada teriakan dari ibu yang menyampaikan panggil Ricky, Richard, tolong, seperti itu. Dan Richard pertama datang Richard turun ke bawah dari tangga, ketemu sama makhluk yang keluar dari kamar dengan menempel senjata. Ada apa Bang? Seperti itu pertanyaannya. Dan makhluk langsung mengacungkan senjata. Kebetulan si Richard ini memegang senjata juga. Itu tembak, dia langsung mengelak dan terjadilah tembak-menembak. Itu yang kami dengar
untuk kronologis fakta sementara di TKP itu. Dan dari Polres Jakarta Selatan datang dan dilakukan untuk otopsi dan sudah dilakukan otopsi seperti itu, Pak. Itulah kronologis awal daripada di TKP. Duduk aja di Selanjutnya nanti Ibu Sambo yang menjerit minta tolong. ya Ibu Putri, saya tidak tahu Ibu Sambo atau tetapi Ibu Putri seperti itu. Karena saya juga bukan kompeten untuk menyatakan siapa itu, tapi itulah yang sama dengan disampaikan sama adik kita. Intinya itu apa ya? Ya, Jadi kami kalau boleh kami minta kami tengok dulu lubang penembakan. kalau untuk silakan, tapi kalau saya rasa kan sudah diotopsi, sudah dilakukan otopsi, ya, Pak. Jadi apa itu lubang? Enggak, sudah dilakukan otopsi. Kalau melihat wajah silakan, nggak apa-apa. Dibuka dulu jasnya kan bisa. Kalau saran saya karena diotopsi kan bagaimanapun nanti ibu melihat dengan situasi kalau udah otopsi itu bagaimana. Silakan kalau Biarlah misalnya Pak, nanti aslinya. saya sanggup karena saya yang melahirkan anakku ini. Saya akan dikuatkan Tuhan. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Saya akan lihat dulu keadaan anakku ini. Hasilnya diberikan sama orang punya Kenapa? Kami kan butuh. Kami mau nengok kayak mana kejadiannya. Janganlah dilarang, Pak. Silakan dulu Reza, siapa tahu mau bicara. Ya, ingin sanksi saya menyampaikan dengan apa adanya dengan kejadian yang di TKP. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak melebihkan atau mengurangkan. Mungkin di sana juga banyak saksi-saksi bahwa saat selesainya otopsi saya tidak diperkenankan untuk melihat almarhum. Jadi saya tidak tahu hasil otopsinya apa yang bagaimana, saya di mana yang komandan. Karena memang saya dilarang untuk masuk dan saya hanya bisa melihat ketika almarhum sudah dalam sudah memakai baju jas rapi semua. Mungkin ya. Tapi sebenarnya perlu saya sampaikan, waktu itu Reza juga diberikan kan untuk ke rumah sakit dan diangkat ke, ya kan, untuk ke rumah sakit melihat kakaknya di sana dilakukan otopsi kan diangkat ke, tidak akan ditahan-tahan kan waktu itu. Nah jadi maksud saya ini sudah diotopsi, kalau mau dilihat tidak ada gunanya. Karena apa? Karena kalau diotopsi itu sudah dicek satu persatu, mau di mana lagi mau dilihat bekas-bekasnya itu sudah di ini gitu. Maksud saya seperti itu menyarankan, dan juga hasilnya sudah ada di rumah sakit. Nanti kalau seperti yang saya sampaikan, kalau ada keberatan dari keluarga silakan ke Jakarta, datangi rumah sakit, nanti bisa kami dokter kami kan sudah menyampaikan. Ini kan untuk kebaikan adik kita ini. Apapun yang terjadi itu sudah ada ininya. Maaf Pak, Ya. ini hari terakhir anakku ini. Biar saya lihat semua apa keadaan tubuhnya. Saya mau lihat keadaan tubuh anakku ini. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya, dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Bapak, izinkan saya melihat anakku ini. Hari terakhirnya ini Bapak. Saya yang mandikan ini. Saya yang ngurus ini anak. Bapak benar sebagai pimpinannya. Saya yang punya anak ini. Saya punya anak ini. Saya punya anak ini. Kau juga sudah berakhir hidupnya. Kau juga sudah berakhir hidupnya. Sumpah dia kepada Tuhan membuat sembarangan. Sudah berakhir juga hidup anakku. Kecuali bisa dihidupkan. Saya Jadi anak mau di dan usia suami kan jangan pernah. sudah berakhir juga Bapak. Sudah berakhir juga nafas anakku itu sampai tergelat. Insiden apapun yang terjadi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan ikut semua.
Diamlah dulu kakak itu. Diamkan dulu ke mama. Demi kebaikan, semakin dibongkar-bongkar musuh ibadah kan, sama dia mah rasa. Jadi macam mana ya? Bisa kita buka? Hah? Nah, di jauh. Yang membaca Tuhanlah Bapak polisi, sama pemimpin lah yang bacakan biar kami dengar. Aku kan tolong berubah tuh masalah otopsi, karena yang sosial Kepolisian yang bacakan. dan makanya dokter dalam dia kan di hasil visum itu. Kipas anginnya tolong diapakan di situ dulu biar kakek pingsan pula kakak itu. Pak Priti geser juga kipas angin itu saya. Itu. Mengarah ke sana dari Oh itu. Penting dong. Teman Indo otopsi kan udah beda. Visum keluar, nanti kan minta otopsi. Jangan visum keluar. Jadi udah karbu kan, udah karbu jalan. Kalau mau hasil otopsi lengkap di rumah sakit loh deh. Itu kan manggil otopsi jenazah, siap Polres, penyidik, penyidik dong berarti. Jangan tahu. Jangan tak ada. Kasih asal mau itu penyebab kematian autopsi forensik maksudnya apa? Nah di otopsi akhirnya di otopsi asal mau otopsi kejadian no nah boy berarti penyidik nah di otopsi dan boy aku ke bang boy bang makanya kalau sudah jalan boy sudah nah, bisa waktu dong, tidak ada. Kami orang 4 tahun waktu asal dia, surat pengantar, surat pengantar. Bisa buka kan? Untuk dilihat ya, ya. Kalau tidak tekan tapi ini. Ya.
Silakan Pak. Silakan. yang penting apa keluar dulu. Jangan apa, jangan terlalu susah. Keluarin dulu tolong Pak. Ibu pakai tangan keluar dulu. Ibu. Senjata disita. Matikan dulu Rekamannya matikan dulu. Anak-anak